Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif Abul Ma'ali Imamul Haramain Al-Juwaini wasyarih Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa afadha alaina min barakatihima wa ulumihima wa anwarihima wa asrarihima amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulul wahidi minas sahabati laisa bihujjatin ala ghairihi alal qaulil jadidi. Adapun perkataan satu orang dari kalangan sahabat, laisa ialah tidak ada apa qaulul wahid, bihujjatin adalah hujjah, ala ghairihi atas lainnya wahid, alal qaulil jadidi menurut qaul jadid. Wa fil qadimih dan di dalam qaul qadim, qaul wahid itu hujjatun adalah hujjah. Artinya pendapat sahabat itu tidak menjadi hujjah bagi yang lain. Artinya perkataan sahabat itu tidak mengikat siapa-siapa, tidak harus diikuti. Ini menurut qaul jadid. Qaul jadid yakni pendapat Imam Syafi'i yang baru. Yang dimaksud yang baru yakni ketika Imam Syafi'i sudah pindah ke Mesir. Sedangkan menurut qaul qadim, perkataan sahabat itu adalah hujjah. Qaul qadim adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i ketika beliau berada di Irak. Apa alasannya hujjah menurut qaul qadim? Di hadisi, karena hadis ashabi kan nujumi bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Adapun sahabat-sahabatku ini adalah bagaikan bintang-bintang. Bi ayyihim dengan siapa saja di antara mereka iktadaitum kamu ikut, ihtadaitum maka kamu dapat petunjuk. Sahabat-sahabatku ini adalah ibarat bintang-bintang, maka siapapun yang kamu ikuti pasti kamu dapat petunjuk. Ini alasannya. Wa ujiba bidu'fihi dan dijawab alasan itu dengan kedhaifannya hadis. Dijawab hadis ini hadis dhaif, tak bisa dijadikan dalil. Wa al-akhbaru ini adalah akhbar. Akhbar itu adalah jamak dari khabar. Di depan dijelaskan bahwa termasuk pembahasan usul fikih adalah tentang akhbar. Wa ammal akhbaru adapun akhbar yakni persoalan akhbar, penjelasan akhbar. Fal khabaru maka adapun khabar, ini definisinya khabar. Ma yadkhuluhu as-sidqu wal kadzibu adalah sesuatu yakni kalam yadkhulu yang masuk kepada ma as-sidqu wal kadzbu apa sidik dan kizib. Bacaannya bisa kizbu, bisa al-kadzibu. Khabar itu adalah berita, adalah kalam yang mungkin saja benar dan mungkin saja bohong. Khabar sebagai khabar ya. Ihtimalihi karena ihtimalnya ma, karena memungkinkannya ma lahuma kepada sidik dan kizib. Min haitsu innahu khabarun, dilihat dari aspek bahwa sesungguhnya ma itu adalah khabar. Kaqaulihi seperti perkataan orang qama Zaidun, berdiri siapa Zaid.
ihtamala an yakuna sidqan wa an yakuna kizban atau kadziban. Ihtimal mungkin ada apa perkataan, sidqan adalah benar, wa an yakuna dan mungkin ada apa perkataan, kadziban adalah bohong. Di atas dijelaskan tentang pembagian kalam kepada kalam khobar dan kalam insya ya. Kalam khobar itu ya kalam yang memberitakan apa yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi. Itu namanya khobar. Kalau orang mengatakan Zaidun qaimun, Zaid adalah berdiri, itu adalah memberitakan apa yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi. Artinya berdirinya Zaid itu bukan karena ucapan Zaidun qaimun ya. Zaid berdiri itu bukan karena ucapan Zaidun qaimun. Zaidun qaimun hanya memberitakan apa yang terjadi atau yang sedang terjadi. Dan yang diberitakan itu punya dua kemungkinan, mungkin benar, mungkin bohong sebagai sebuah khobar. Berbeda dengan insya. Kalau insya orang mengatakan idrib Zaidan, pukullah Zaid. Kalau pukulan itu terjadi karena idrib Zaidan kan. Demikian pula kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti todikun, kamu adalah cerai, kamu adalah talak. Kalau talak itu terjadi kan karena akibat perkataan anti todikun. Ini namanya kalam insya, bukan kalam khobar, bukan memberitakan apa yang terjadi kan. Justru talak terjadi dengan perkataan suami anti todikun. Atau di dalam ijab qabul, ijab perkataan penjual, bi'tu saya menjual. Perkataan pembeli, istaraitu saya membeli, itu kalam insya juga, bukan berita itu. Bi'tu saya menjual. Kalau terjadi jual beli itu terjadi karena perkataan bi'tu. Bi'tu itu bukan memberitakan jual beli yang terjadi. Justru jual beli terjadi dengan bi'tu. Itu namanya kalam insya. Wa qad yuqta'u bi sidqihi aw kadzibihi. Dan kadang-kadang dipastikan apa kebenarannya khabar atau kebohongannya khabar. Li amrin kharijiyin, karena faktor eksternal, karena hal yang bersifat eksternal. La li zatihi, bukan karena zatnya khabar. Al-awwalu, adapun yang pertama, khabar yang diyakini benar, ka khabarillahi ta'ala, adalah seperti khabarnya Allah Ta'ala. Wastani, adapun yang kedua, khabar yang dipastikan bohong, ka qoulihi, adalah seperti perkataan orang, ad-diddani yajtami'ani. Adapun dua hal yang berlawanan adalah berkumpul. Ini kan pasti bohong ya kan. Artinya khabar sebagai khabar itu mungkin saja benar, mungkin saja bohong. Khabar sebagai khabar, khabar min haitsu huwa ya kan. Al khabaru min haitsu huwa yahtamilu as-sidqa wal kadziba. Khabar sebagai khabar mungkin benar, mungkin bohong. Tapi termasuk khabarnya Allah sebagai khabar, bukan sebagai khabarnya Allah ya. Kalau ada khabar itu pasti benar, kalau ada khabar pasti bohong, itu bukan sebagai khabar, tapi diamrin kharijiyin, karena faktor eksternal. Misalnya khabarnya Allah. Atau orang mengatakan hitam dan putih berkumpul dalam satu tempat, kan pasti salah, pasti bohong. Wal khabaru yang qasimu qismaini, adapun khabar itu terbagi kepada dua bagian. Terbagi ila ahadin wa mutawatirin, kepada khabar ahad dan khabar mutawatir secara garis besar.
Fal mutawatiruh, maka adapun khabar mutawatir ma yujibul ilmah, adalah sesuatu yakni khabar yujibul ilmah yang menimbulkan keyakinan, memastikan keyakinan, beritanya meyakinkan, itu mutawatir. Wa huwa, adapun mutawatir an yarwiya jama'atun, ialah meriwayatkan siapa jamaah, orang banyak, la yaqa'u at-tawatu'u 'alal kadhibi minhum, yang tak terjadi apa tawatu, berkonspirasi. Konspirasi itu apa ya? Sekongkol, yang tak terjadi apa sekongkol 'alal kadhibi, atas kebohongan, minhum, dari jamaah, meriwayatkan siapa jamaah, mimislihim, dari seperti mereka jamaah. Hadis mutawatir atau khabar mutawatir adalah khabar yang diriwayatkan oleh orang banyak, sehingga saking banyaknya tak mungkin mereka berkomplot, bersekongkol, berkonspirasi untuk berbohong. Masa sih orang sebanyak itu akan berkonspirasi, akan sekongkol untuk berbohong. Khabar yang diriwayatkan oleh jamaah diterima oleh jamaah yang lain, diterima oleh jamaah. Wahakata, dan begitu seterusnya, ila an yantahiya, sampai berakhir apa khabar, ilal mukhbiri anhu, kepada yang memberitakan anhu, tentang khabar, yakni sampai Rasulullah. Khabar yang diriwayatkan oleh orang banyak, diterima dari orang banyak, diterima dari orang banyak, diterima dari Rasulullah. Karena seperti itu, secara adat tak mungkin mereka bersekongkol untuk berbohong, sehingga beritanya itu meyakinkan. Fayakunu, maka ada apa khabar mutawatir fil asli, pada asalnya, an musahadatin, itu lahir dari musyahadah, dari penglihatan nyata, au samain, atau pendengaran, melihat dengan mata kepala atau langsung mendengar dengan telinga, la an ijtihadin, tidak berdasarkan ijtihad. Jadi tidak ada khabar mutawatir itu bersumber dari hasil ijtihad, tapi imma dari musyahadah, melihat secara langsung, atau mendengar secara langsung. Kal ikhbari an musyahadati Makkah, seperti memberitakan tentang melihat Mekah, seperti berita tentang bahwa Mekah itu ada. Kok tahu ya? Melihat sendiri ya. Kita akan yakin bahwa Mekah itu ada ya. Meskipun kita yang tak pernah sampai ke Mekah kan yakin Mekah itu ada. Au sama'i khabarillahi ta'ala, atau mendengar khabarnya Allah Ta'ala, minan Nabi, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi khilafil ikhbari an mujtahadin fihi, berbeda dengan ikhbar, berita yang berasal dari hal yang bersifat ijtihadi. Mujtahad fihi bacaannya, berasal dari sesuatu yang diijtihadkan. Dijawazil khata'i fihi, karena mungkinnya keliru fihi, di dalam mujtahad fihi. Ka ikhbaril falasifati bi kidamil alami, seperti pemberitaan kaum filosof tentang kidamnya alam. Selalu dijadikan contoh ini falasifah ini. Wal ahadu, adapun khabar ahad, wa huwa muqabilul mutawatiri, ahad itu adalah kebalikannya mutawatir. Wa huwa, adapun khabar ahad, alladzi, adalah khabar yujibul amala, yang mewajibkan untuk diamalkan, wala yujibul ilmah, dan tidak mewajibkan pengetahuan. Sama-sama pakai yujibu tapi maksudnya berbeda. Khabar ahad adalah khabar yang isinya wajib diamalkan, ya kan? Akan tetapi tidak menimbulkan keyakinan. Khabar yang tidak menimbulkan keyakinan, akan tetapi isinya wajib diamalkan.
Seperti fikih-fikih kita yang berjilid-jilid itu kan kebanyakan berdasarkan khobar ahad, sifatnya dhanni itu. Itu tidak menimbulkan keyakinan tapi wajib diamalkan. Kenapa tidak menimbulkan keyakinan di ihtimalil khata'i fihi? Karena mungkinnya terjadi keliru fihi di dalam khobar ahad. Wa yanqasimuh, dan terbagi apa khobar ahad ila qismaini kepada dua bagian. Mursalin wa musnadin, ada khobar mursal, ada khobar musnad. Hadis mursal, hadis musnad. Ini mursal dan musnad ini pembagian dari khobar ahad ya. Fal musnaduh, maka adapun khobar musnad atau hadis musnad, mattasala isnaduhu, adalah khobar ittasala yang bersambung, isnaduhu apa isnadnya bi an surriha biruwatihi kullihim, bi an surriha dengan ditegaskan, biruwatihi dengan perawi-perawinya kullihim kesemuanya, atau bi an dzukira fis sanati ruwatuhu kulluhum, maksudnya seluruh perawinya disebut. Dari ini sampai sahabat, sampai Rasulullah disebut semua, bersambung, itu namanya musnad. Isnadnya bersambung. Isnad itu jalur yang dilalui oleh matan, itu namanya sanad ya. Kalau sanadnya bersambung seluruhnya dengan disebutnya perawi secara keseluruhan, itu namanya musnad. Wal mursalu, adapun khobar mursal, malam yattasil isnaduhu, adalah khobar yang tak bersambung apa isnadnya. Tak bersambung itu maksudnya apa itu? Bi anu uskita ba'du ruwatihi, misalnya dibuang siapa sebagian perawinya satu terbuang, dua dibuang, itu mursal, tak bersambung kan? Tak bersambung. Bagaimana hukumnya hadis mursal dan bagaimana hukumnya hadis musnad? Fa in kana, jikalau ada apa mursal, min marasili ghairi sahabati, adalah dari mursal-mursalnya selain sahabat. Marasil ini jamak dari mursal. Jikalau ada apa mursal itu dari mursal-mursalnya selain sahabat, atau kalau dibalik bukan dari mursal-mursalnya sahabat radhiyallahu anhum, falaisah, maka tidak ada apa mursal bihujjatin, adalah hujjah. Jadi persoalannya apakah hadis mursal itu bisa dijadikan hujjah atau dalil apa tidak, tergantung itu mursalnya siapa. Kalau bukan mursalnya sahabat bukan hujjah, tak bisa dijadikan dalil. Kenapa ihtimali ayyakuna sakitu? Karena mungkin ada apa yang gugur, yang terbuang. Majruhan adalah cacat, karena kemungkinan perawi yang tak disebut itu kebetulan dia yang cacat. Illa marasila Sa'id bin al-Musayyab atau Musayyib, terkecuali mursal-mursalnya Sa'id bin Musayyab, dikecualikan, minat tabi'ina, dari kalangan tabi'in radhiyallahu anhum. Kalau mursalnya sahabat diterima, kalau mursalnya selain sahabat tidak, kecuali mursalnya Sa'id bin Musayyab. Sa'id Musayyab bukan sahabat tapi tabi'in. Mana bukti ada mursal daripada Sa'id bin Musayyab? Asqata as-sahabiyya, menggugurkan, membuang siapa Sa'id bin Musayyab, membuang sahabi. Kadang-kadang Sa'id bin Musayyab langsung bilang qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, padahal kan tak pernah dengar dari Rasulullah karena tak gajobok ke Rasulullah kan. Berarti ada sahabat yang dibuang kan. Wa azaha, dan menyandarkan siapa Musayyab akan riwayat
din Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahiyya maka adapun marasilu Sa'id bin Musayyab hujjatun adalah hujjah. Apa sih keistimewaannya Pak Sa'id ini sehingga mursalnya menjadi hujjah? Fa innaha futisat, sesungguhnya marasilu Sa'id futisat sudah diteliti. Ai futisa anha artinya sudah diteliti anha apa marasil, fawujidat masanida, ternyata ditemukan apa marasil masanida hale musnad. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab secara mursal karena tanpa menyebut sahabat, ternyata sudah diteliti dan hasilnya sesungguhnya dia musnad. Ternyata itu musnad itu. Ayat artinya rawaha meriwayatkan siapa Sa'id. Rawaha meriwayatkan akan marasil lahu kepada Sa'id as-sahabiyyu, siapa seorang sahabat, alladzi sahabi asqata yang membuang siapa Sa'id hu kepada alladzi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang menyampaikan kepada Pak Kiai Sa'id itu memang salah seorang sahabat yang oleh Sa'id bin Musayyab tidak disebut. Wa huwa adapun sahabi fil ghalibi pada umumnya, sihruhu adalah mertuanya Sa'id bin Musayyab. Pada umumnya sahabi yang disebut, yang dibuang oleh Sa'id bin Musayyab adalah mertuanya, yaitu Abu Zaujatihi, bapak istrinya Sa'id, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Sa'id bin Musayyab menentunya Abu Hurairah. Jadi kebanyakan Sa'id bin Musayyab menerima hadis dari Abu Hurairah. Dan seringkali Abu Hurairahnya tidak disebut sehingga menjadi mursal. Amma marasilu as-sahabati, adapun mursal-mursalnya para sahabat, masa ada mursalnya sahabat? Bukankah sahabat itu mendengar dari Rasulullah langsung? Tidak selalu ya. Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, sahabat yang lain tak dengar. Yang mendengar menyampaikan kepada sahabat yang lain, berarti sahabat dari sahabat, sahabat dari Nabi kan. Bi an yarwiya sahabiyun an sahabiyin, misalnya meriwayatkan siapa sahabi dari sahabi. Sahabi ini mufrad, jamaknya sahabat. Sahabiyun seorang sahabat. Bi an yarwiyah dengan meriwayatkan sahabiyun siapa seorang sahabat, meriwayatkan an sahabiyin dari sahabi yang lain, sahabi yang lain meriwayatkan anin Nabi dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yuskitu as-saniyah, kemudian membuang kepada sahabi yang kedua. Si A sahabat, si B sahabat, si A menerima hadis dari si B dari Nabi, si A tanpa menyebut si B, ya kan. Adapun marasilnya para sahabat fahujjatun, maka adalah hujjah, tak diragukan yang dibuang itu. Li'anna sahabata kullahum ududun, karena para sahabat seluruhnya adalah adil-adil. Sahabat tak usah tanya lagi, fokus apa aja mesti fokus, ya kan. Wal an'anatu, adapun an'anah yu'anilu an'anatan. An-ana itu bi an yuqalah, misalnya dikatakan haddatsana fulanun an fulanin ila akhirih. Haddatsana menyampaikan hadis kepada kami atau bercerita kepada kami siapa fulan, fulan dari si fulan, fulan dari si fulan, terus pakai an itu namanya an-ana. Adapun an-ana tadkhulu alal isnadi, adalah masuk pada isnad. Maksudnya ay ala hukmihi, artinya atas hukum isnad.
Artinya hadis yang diriwayatkan dengan menggunakan an dan seterusnya itu hukumnya sama dengan hukumnya hadis musnad. Tidak termasuk bagian dari mursal. Fayakunul haditsu, maka ada apa hadis al-marwiyyu biha yang diriwayatkan dengan pakai an-ana fi hukmil musnadi lal mursadi adalah hukumnya sama dengan musnad, tidak sama dengan mursal. Litisali sanatihi fi zahiri, karena bersambungnya sanadnya al-marwi hadis yang diriwayatkan pakai an-ana fi zahiri secara zahir. Wa idza qara'a asy-syaikhu, dan apabila membacakan hadis ya, asy-syaikhu siapa guru, wa ghairuhu sedangkan lainnya syaikh yasma'uhu adalah mendengarkan kepada apa yang dia baca syaikh. Kalau seorang guru membaca hadis sedangkan muridnya mendengarkan, yajuzu lirrawi, boleh bagi orang yang meriwayatkan yang tak lain adalah muridnya syaikh itu, boleh ayyakulah mengatakan siapa rawi haddatsani wa akhbarani, telah bercerita kepadaku, telah memberitakan kepadaku siapa Syekh Anu, ya kan? Syekh Anu. Jadi jikalau seorang guru menyampaikan hadis, muridnya mendengarkan, kemudian muridnya menjadi perawi, perawi itu boleh menyampaikan hadis dengan menggunakan kata haddatsani atau akhbarani. Wa in qara'ahu, jikalau membaca siapa rawi sendiri, bagaimana kalau muridnya yang membaca ala syekh atas guru, fayaqulu, maka berkata siapa rawi akhbarani, cukup bilang akhbarani, wala yaqulu, dan tidak berkata siapa rawi haddatsani. Li'annahu, karena sesungguhnya syekh lam yuhaddithu adalah tidak menyampaikan hadis kepada rawi, tidak bercerita kepada perawi, karena yang baca adalah muridnya. Wa minhum man ajaza haddatsani, dan ialah di antara ulama man, adapun orang ajaza yang membolehkan mengatakan haddatsani. Kalau muridnya sendiri yang baca, gurunya mendengarkan, apakah boleh murid itu menyampaikan hadis kemudian dengan menggunakan haddatsani? Katanya tani tak boleh, cukup akhbarani. Akan tetapi ada sebagian ulama yang membolehkan haddatsani. Wa alaihi urfu ahli hadis, dan ialah atas pendapat itu pendapat jawaz, adapun urufnya ahli hadis. Di annal qasda al-i'lamu birriwayati 'anil syaikh, karena maksud tujuan adalah memberitahu bahwa dapat riwayat daripada syaikh. Wa in ajazahu, jikalau mengijazahkan kepada ar-rawi asy-syaikh siapa syaikh, min ghairi qiraatin, tanpa membaca, syekhnya bukan syekhnya membaca, muridnya juga tidak membaca, hanya syekhnya memberikan ijazah. Fayaqulu, maka berkata siapa rawi ajazani, mengijazahkan kepadaku, au akhbarani ijazatan, atau mengabarkan kepadaku secara ijazah. Al-qiyasu, ini adalah qiyas. Qiyas ini merupakan dalil yang keberapa? 4 dalil itu dasarnya berkumpul dalam satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kamu kepada Allah. Taat kepada Allah artinya mengamalkan isinya Al-Quran.
Wa ati'ur rasulah, dan taatlah kepada Rasul. Taat kepada Rasul artinya mengamalkan isinya hadis dan sunnah. Wa ulil amri minkum, taatlah kepada ulil amri. Ulil amri itu siapa? Ulil amri kalau di bidang ilmu agama adalah para ulama. Kalau di bidang politik ya pemerintah. Kalau di bidang kesehatan ya dokter, itu ulil amri. Taatlah kepada ulil amri artinya kesepakatan para ulama. Ini ijma' namanya. Kemudian fa in tanazatum fi syai'in, jikalau kamu berselisih pendapat tentang sesuatu lantaran dalam Al-Qur'an tidak ada, dalam As-Sunnah tidak ada, maka bagaimana solusinya? Solusinya adalah farudduhu ilallahi war rasuli, hendaklah dikembalikan kepada Allah dan Rasulullah. Artinya dicarikan acuannya di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Ini namanya qiyas. Wa ammal qiyasu, adapun qiyas, fahuwa maka adapun qiyas, raddul far'i ilal asli, adalah mengembalikan cabang kepada pangkal, merujukkan far'u kepada asal. Sederhana sekali definisinya. Raddul far'i ilal asli, merujukkan, mengembalikan far'u cabang kepada asal, li'illatin, karena suatu illat, tajma'uhuma, yang menyatukan apa illat, menyatukan huma kepada far'u dan asal, fil hukmi, di dalam hukumnya. Kaqiyasil aruzzi alal burri, seperti mengiaskan beras atas gandum, fir riba, dalam keribaan, keribawian, di dalam keribawiaan. Bijami itu mih, dengan jami, sama-sama berupa makanan. Yang ada hadisnya adalah tentang bur, gandum, bahwa gandum itu adalah barang ribawi, ya. Bagaimana dengan beras? Beras tidak ada hadisnya. Berhubung beras ini memiliki illat yang sama dengan bur, yakni sama-sama makanan, maka hukumnya juga disamakan, sama-sama barang ribawi. Kalau contohnya seperti ini, maka beras itu adalah far'u, cabang, karena tidak ada dasar hadisnya dan Qur'annya, sedangkan gandum itu namanya asal. Mengembalikan cabang kepada asal karena ada illat yang mempertemukan keduanya, itulah namanya qiyas. Jadi rukunnya ini asal dan far'u, illat, ya kan, hukum asal, ya kan? Bur ini asal, beras ini far'u, makanan itu illat, ribawi itu adalah hukum asal. Hukum asal. Contoh lain seperti khamar. Kalau khamar dalilnya sudah banyak, baik Al-Quran maupun Sunnah. Yang tidak ada dalilnya itu adalah bir. Bir tidak ada dalilnya itu. Maka bir itu namanya far'u, sedangkan khamar itu adalah asal. Berhubung bir memiliki illat yang sama dengan khamar, maka hukumnya disamakan, yakni haram. Haramnya khamar itu namanya hukmul asli. Khamar itu haram berdasarkan nas, Al-Quran dan hadis. Bir itu haram berdasarkan qiyas. Fahuwa maka adapun qiyas yang qasimu ila salasati aksamin. Qiyas itu terbagi kepada 3 bagian. Ila qiyasi illatin, pertama terbagi kepada qiyas illat, wa qiyasi dalalatin dan qiyas dalalah, wa qiyasi syabahin dan qiyas syabah. Qiyas illat, qiyas dalalah dan qiyas syabah. Fa qiyasul illati, maka adapun qiyas illat, ma adalah qiyas kanat al-illatu, yang ada apa illat, fihi di dalam ma, mujibatan lil hukmi, ialah mengharuskan adanya hukum.
mujibatan lil hukmi adalah mewajibkan adanya hukum. Qiyas illat adalah qiyas yang mana illat yang ada di dalamnya mengharuskan adanya hukum. Ini illat ada, harus ada hukum. Bihaitsu la yasunu, dengan mana tak bagus akalan dalam pandangan akal. Yang mana tak bagus dalam pandangan akal, takhallufuhu, apa terlepasnya hukum anha dari illat. Apa yang dimaksud mengharuskan adanya hukum? Maksudnya secara pandangan akal tak bagus kalau ada illat tidak ada hukum. Takhalluful hukmi anil illat. Kekiasid dharfi adat ta'fifi lil walidaini, seperti mengiaskan pukulan dengan ta'fif. Ta'fif itu mengatakan uffin, misalnya, kepada kedua orang tua, fit tahrimi, di dalam haramnya, bi illatil idai, dengan illat idza menyakitkan. Al-Quran mengatakan fala taqul lahuma uffin, janganlah kamu wahai anak mengatakan uffin kepada orang tua. Uffin, apa bapak, misalnya gitu, jangan bilang seperti itu. Kalau tidak bilang uffin tapi mukul, bagaimana? Rasa-rasanya tak masuk akal. Kalau mengatakan uffin saja tak boleh, lalu mukul boleh. Ini namanya qiyas illat namanya. Yang mana illat itu, yang mana illat yang ada di dalamnya mengharuskan adanya hukum. Illatnya kan ada. Apa illatnya? Idza, menyakitkan orang tua. Masa hukumnya tidak ada, yakni haram. Ini namanya qiyas illat. Wa qiyasud dalalati, adapun qiyas dalalah, wal istidlalu bi ahadin nadhiraini alal akhari, adalah berdalil dengan salah satu dari dua hal yang setara dengan dua hal yang sebanding, alal akhari, atas yang lain. Ada A, ada B, itu nadhiraini, itu sebanding, setara. Berdalil dengan si A untuk menetapkan hukumnya B, berdalil dengan B untuk menetapkan hukumnya A. Wa huwa, adapun istidlal, antakunal illatu dalatan alal hukmi, ada apa hukum itu menunjukkan, ada apa illat itu menunjukkan atas hukum. Wala takunah, dan tidak ada apa illat, mujibatan lil hukmi, mengharuskan adanya hukum. Ini namanya qiyas dalalah, adalah qiyas yang mana illat yang ada di dalamnya itu menjadi mengisyaratkan adanya hukum dan tidak mengharuskan adanya hukum. Kalau yang qiyas illat kan mengharuskan. Contohnya kekiasi malis sabi ala malil balighi, seperti mengiaskan hartanya anak kecil atas hartanya orang yang sudah baligh. Bijami'i annahuma malun namin, malun tamun, ya, tamun atau namin. Kalau pakai tak tamun, kalau pakai nun namin, ya. Bijami'i annahuma, dengan sama-sama bahwa sesungguhnya malus sobi dan malul bauli, malun adalah harta, namin yang berkembang. Mungkin namin, ya. Namin ini asalnya namiwun, kan dari namayan munumuan, artinya berkembang. Fahuwa namin asluhu namiwun. Namiwun menjadi namiyun, namiyun menjadi namin. Harta kekayaan yang dimiliki oleh orang dewasa, orang yang sudah baligh, bisa wajib dizakati. Bagaimana dengan harta kekayaan yang dimiliki anak kecil? Apa wajib dizakati juga? Iya, kan sama-sama harta yang berkembang. Yang wajib dizakati itu kan harta yang berkembang, berkembang secara bil fi'li atau bil quwa, berkembang secara real atau berkembang secara potensial, ya kan.
Berkembang secara real seperti hayawan. Hayawan kan tambah besar kan. Itu namanya berkembang secara real. Ada berkembang secara potensial seperti uang, emas. Uang itu bisa berkembang. Tidak berkembang kalau disimpan di bawah bantal itu. Wa yajuzu an yuqalah, dan boleh jadi bisa dikatakan la yajibu, tak wajib apa zakat fi malis sabiyih, di dalam hartanya anak kecil, kama qala bihi, sebagaimana mengatakan bihi dengan tak wajib, dengan adamul wujub, Abu Hanifah, siapa Imam Abu Hanifah, mengiaskan hartanya anak kecil dengan hartanya orang dewasa. Umpamanya tidak dikiaskan, kemudian dikatakan tak wajib. Tak wajib hartanya anak kecil dizakati. Masih bisa masuk akal kan? Masih bisa masuk akal. Misalnya bisa dijawab begini, kok tak wajib? Ya beda anak kecil dan orang dewasa. Orang dewasa wajib haji, anak kecil kan tak wajib haji misalnya. Bisa saja ada jawabnya kan gitu. Tapi sesungguhnya zakat itu bukan hanya melihat harta, tapi melihat para mustahik. Karena zakat itu diwajibkan dalam rangka memberantas kemiskinan. Kemiskinan itu bisa diberantas dengan hartanya siapa saja, termasuk hartanya anak kecil kan. Jadi ini namanya qiyas dalalah, bukan qiyas illat. Wa qiyasus sabahi, adapun qiyas sabah, huwal far'u al-mutaraddidu baina aslaini, adalah cabang yang berputar-putar di antara dua asal. Fayulhaqu bi aksarihi ma sabahan, maka disamakan apa far'u, disamakan bi aksarihi ma dengan paling banyaknya aslaini, sabahan kemiripannya, keserupaan. Ini namanya qiyas sabah. Qiyas sabah adalah qiyas yang mana far'unya itu berputar-putar di antara dua asal. Yang mana far'unya itu memiliki dua asal. Apakah akan digabungkan dengan asal itu, ataukah digabungkan dengan asal yang itu. Kalau terjadi seperti itu, maka far'u itu disamakan dengan asal yang lebih mirip dengan dirinya. Kama fil amti, sama dalam soal budak. Sekarang sudah tidak ada budak. Idza utlifa, apabila mana dirusak siapa budak, dirusak itu imma dibunuh atau dipotong tangannya. Fa innahu, sesungguhnya budak, muraddatun adalah berputar-putar, fid dhamani, di dalam tanggung jawab, di dalam ganti rugi, bainal insani dan hurri, antara manusia merdeka, min haitsu innahu adamiyun, dilihat dari aspek bahwa sesungguhnya abd itu adalah manusia, wa bainal mahimati, dan antara hewan, min haitsu innahu malun, dilihat dari segi bahwa sesungguhnya abd itu adalah harta. Abd ini adalah budak. Budak itu tak merdeka. Dikatakan tidak merdeka karena budak itu bisa dimiliki. Kita sekarang ini sudah merdeka semua. Orang merdeka itu tidak bisa dimiliki ya. Termasuk orang tua tidak memiliki anaknya. Suami tidak memiliki istrinya. Orang merdeka tidak bisa dimiliki. Kalau bisa dimiliki kan bisa dijual. Jual anak, jual bini kan bisa. Ini tak bisa. Justru orang merdeka itu bisa memiliki ya. Sesuatu yang tak bisa dimiliki bisa memiliki. Sebaliknya sesuatu yang dimiliki tak bisa memiliki. Contohnya masjid. Masjid itu tidak ada yang memiliki. Siapa yang punya masjid kan tidak ada. Berhubung masjid tidak ada yang memiliki, maka masjid bisa memiliki. Ada orang tanya, itu punya siapa? Itu punya masjid kan bisa. Kalau seseorang membunuh orang lain,
Kalau dia orang merdeka kan dikisos kan. Orang membunuh dibunuh, kalau memotong tangannya dipotong, kalau melukai orang dilukai, itu namanya kisos. Tapi kalau membunuh apa namanya sapinya orang, yang membunuh kan tak dikisos kan, tapi ganti sapi kan. Sekarang bagaimana kalau membunuh budak? Apakah yang membunuh itu dikisos ataukah mengganti hartanya budak? Karena abid ini dari satu sisi adalah manusia biasa, di sisi yang lain ia adalah harta karena bisa dijual belikan, ya kan? Kalau dilihat dari segi kemanusiaannya, maka yang membunuh budak harus dibunuh. Tapi kalau dilihat dari aspek bahwa budak itu adalah bisa dijual, maka mengganti harganya budak. Sekarang akan dikiaskan kemana? Maka dikiaskan dengan mana yang lebih mirip, ya kan? Katanya di sini lebih mirip dengan wa huwa bil mali aksaru sabahan minal hurri. Wa huwa adapun abad bil mali dengan harta aksaru sabahan adalah lebih mirip minal hurri daripada dengan orang merdeka. Ini asalnya wa huwa aksaru sabahan bil mali min sabahihi minal hurri gitu. Adapun budak itu lebih mirip dengan harta daripada kemiripannya dengan orang merdeka. Bidalili annahu dengan bukti bahwa sesungguhnya abad yuba'u bisa dijual, wa yurasu dan bisa diwariskan, wa yuqafu dan bisa diwakafkan, wa tutmanu ajza'uhu dan bisa harus diganti rugi ajza'uhu apa juz-juznya budak, bima naqasa min qimatihi dengan sesuatu yang berkurang dari nilainya budak. Kalau konteks masa sekarang mungkin ini bertentangan dengan hak-hak asasi manusia mungkin. Wa min syartil far'i wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.